Bab 570. Dan saat semua orang sedang berbicara, Master Randy yang awalnya memejamkan matanya tiba-tiba membuka matanya dan meletakkan Pakua itu di meja, jarinya mengetuk dengan ringan dan Pakua yang awalnya berbintik-bintik kini tampak bagai dicat ulang, dan menjadi sangat baru, dan bisa memantulkan bayangan orang. Semua orang yang melihat itu berseru kaget dan Roy bahkan lebih kaget lagi, seorang master yang sudah berlatih selama berdekade seperti Master Randy memang tidak diragukan lagi, tekniknya pasti berbeda. Master Randy terlihat sedikit sombong, lalu tiba-tiba sebuah cahaya merah terlihat di tangannya dan kemudian Pakua itu juga bersinar merah, seolah ada benda pusaka di dalamnya dan membuat seluruh ruangan diselimuti oleh cahaya merah ini, dan semua orang merasakan angin musim semi yang menerpa tubuh mereka. Hanya saja tidak lama kemudian, cahaya merah ini meredup dan seluruh ruangan kembali ke keadaan semula, Pakua itu juga terlihat masih sama, dengan bintik-bintik dan permukaannya yang sudah lekang oleh waktu. Master Randy, apakah kamu sudah mengetahui keistimewaan dari Pakua ini? Roy bertanya dengan semangat. Master Randy mengangguk, Pakua ini benar-benar bukan barang biasa, di dalamnya berisi mantra Taoism, dan kalau tebakan saya benar, sepertinya ini ditinggalkan oleh titisan dewa di zaman dahulu. Mendengar perkataan Master Randy, mata orang-orang itu menunjukkan keserakahan, bahkan Eko juga tidak bisa menahan diri untuk menatap Pakua itu, dan ingin mendapatkannya. Melihat ekspresi semua orang, Falcon tertawa bahagia, kalau dia membuka pelelangan untuk Pakua ini sekarang, pasti akan terjual dengan harga bagus. Bocah, giliranmu, apakah kamu juga akan melihat asal-usul dari Pakua ini? Lalu membiarkan Tuan Falcon dari Futua yang memutuskan, lihat siapa di antara kita yang berhasil menebaknya dengan benar. Roy menatap dan bertanya pada Dev. Semua orang menatap Dev, mereka ingin tahu metode seperti apa yang akan Dev gunakan untuk mengaktifkan mantra Pakua itu. Namun tidak disangka Dev bahkan tidak mengambil Pakua itu dan berkata dengan ringan, hanya sepotong kayu busuk, punya asal-usul apa, sekelompok master seperti kalian malah bersenang-senang dengan sepotong kayu busuk, saya tidak mengerti apa yang kalian latih selama bertahun-tahun. Perkataan Dev membuat semua master yang ada di dalam ruangan menjadi marah, meskipun banyak yang tidak bisa menemukan keistimewaan dari Pakua itu, tapi kalau Falcon berani mengeluarkannya sebagai benda berharga, maka pasti ada keistimewaan, dan di sampingnya juga ada Tony, oleh karena itu mereka menganggap Pakua ini adalah benda pusaka. Ini adalah anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya, ditambah lagi pembukaan dari Falcon sebelumnya ini membuat beberapa master itu menganggap kalau Pakua ini adalah benda pusaka, hanya saja mereka tidak bisa melihatnya, karena kekuatan mereka terlalu rendah. Ini seperti baju baru kaisar, walau mereka tidak dapat melihat apa yang istimewa, tapi tidak ada orang yang berani mengatakannya, kalau mereka mengatakannya sama saja mengakui kemampuan mereka kurang. Sedangkan Dev secara langsung mengatakan ini hanyalah sepotong kayu busuk, dan ini membuat para master tidak bisa duduk diam, mereka merasa dipermalukan dan diprovokasi. Terutama Falcon dan Tony, meskipun mereka tahu kalau Pakua itu hanya sepotong kayu busuk, tapi Dev mengatakan ini di depan umum, dan ini akan berimbas buruk bagi mereka. Apa maksud saudara ini? Saya mengeluarkan uang banyak untuk membeli Pakua ini, dan guru Tony juga sudah melihatnya, di dalamnya mengandung mantra, ini adalah senjata ajaib yang sangat langka, kamu malah mengatakan ini sepotong kayu busuk, hari ini kalau kamu tidak menjelaskannya, jangan salahkan saya tidak sungkan. Raut wajah Falcon menjadi muram. Benar, tadi Master Randy juga sudah mengaktifkan mantranya, kamu malah mengatakan Pakua ini sepotong kayu busuk, saya rasa kamu sama sekali tidak punya cara dan tidak bisa menemukan keistimewaan dari Pakua ini kan? Roy juga menggunakan kesempatan ini untuk menghina Dev. Ini sepotong kayu busuk atau bukan, saya percaya mereka lebih paham daripada saya, ada beberapa hal yang sudah terlihat jelas dan tidak perlu saya jelaskan lagi. Dev melirik Master Randy dan Falcon dengan ringan, dan saat dua orang itu bertemu dengan tatapan mata Dev, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghindar. Bab 571. Tentu saja Falcon tahu kalau Pakua ini diukir dari sepotong kayu busuk, sedangkan walau Master Randy tidak mengerti tapi yang tadi terlihat seperti pengaktifan mantra sebenarnya hanyalah ilusi yang dibuat oleh Master Randy sendiri, dan semua orang yang melihat itu mengira mantra dari Pakua sudah diaktifkan. Saudara, apa kamu bahkan tidak percaya pada mata tetua ini? Tony yang sejak tadi tidak berbicara akhirnya buka suara. Sebagai ahli sihir nomor 1 di Futua, perkataan Tony tentu saja sangat penting bahkan Master Randy saja harus bersikap hormat padanya.
Saya hanya percaya pada mataku sendiri. Dev menyeringai. Baik kalau begitu, hari ini saya akan membuatmu puas, saya akan menunjukkan padamu apakah Pakua ini kayu busuk atau bukan. Guru Tony berkata sambil mengambil Pakua lalu tangannya tiba-tiba mengaktifkan sihir, dan tiba-tiba di atas Pakua itu terpantul garis-garis Pakua, dan garis-garis itu bersinar terang dan tidak berhenti berputar. Ark! Guru Tony berteriak marah dan garis-garis Pakua itu tiba-tiba meledak dan kemudian cahaya keemasan yang tidak terhitung jumlahnya terlihat membentuk mantra. Cahaya keemasan yang terang itu membuat orang tidak bisa membuka matanya, dan seluruh ruangan berubah menjadi seperti negeri dongeng. Namun segera, cahaya keemasan itu menghilang dan Pakua itu kembali ke bentuk semula. Tapi pada saat ini semua orang menatap Pakua itu dengan terengah-engah, dan mata mereka membelalak lebar, dan penuh ketidakpercayaan. Guru Tony memang ahli sihir nomor 1 di Futua, saya malu. Mata Master Randy penuh dengan rasa iri dan hormat. Senjata ajaib ini menang ternyata barang bagus, kalau bukan karena Guru Tony, sepertinya barang sebagus ini tidak akan dianggap oleh kami. Saya belum pernah melihat senjata ajaib yang begitu hebat. Hari ini pengetahuanku bertambah, walau harus bangkrut saya harus mendapatkannya. Pada saat ini semua orang mulai berdiskusi, dan mereka semua sudah bersiap untuk bersaing, tidak peduli harus mengeluarkan uang sebanyak apa, mereka harus mendapatkan Pakua itu. Roy bahkan sudah menelpon ke rumah untuk meminta mereka menyiapkan dana lebih, karena dia tahu setelah ini persaingan akan menjadi ketat. Melihat itu, semua orang juga menelpon untuk mengumpulkan uang, sepertinya persaingan ini akan menjadi sangat kejam. Falcon dan Tony bertukar pandang dan tersenyum, dalam hati mereka sudah merasa sangat senang. Saudara, apa kamu masih merasa kalau Pakua ini hanyalah sepotong kayu busuk? Tony bertanya pada Dev dengan nada mengejek dan menghina. Pertanyaan Tony membuat semua orang menatap Dev dengan jijik. Hanya seorang bocah ingusan, apa yang dia pahami, hanya keluarga Wijaya yang buta dan menjadikannya sebagai tamu kehormatan. Di depan begitu banyak master, dia malah berani berlagak lebih hebat dan berani memprovokasi Guru Tony, benar-benar tidak tahu diri. Kalau saya adalah Guru Tony, saya pasti sudah menamparnya sampai mati. Saya benar-benar tidak tahu dari mana asalnya bocah ini, saya saja belum pernah mendengar namanya, berani datang ke kota Gama untuk mempermalukan diri sendiri. Semua orang menghina Dev, bahkan melibatkan keluarga Wijaya, dan ini membuat raut wajah Eko terlihat lebih jelek lagi. Sebaliknya Dev terlihat tidak peduli. Bocah, Guru Tony bertanya padamu, apa kamu bisu? Kalau begitu sekarang kamu bisa mengakui kekalahanmu dengan patuh kan, bayar 2 triliun, lalu kami tidak akan perhitungan padamu lagi. Roy menatap Dev dan mencibir. Hanya kayu busuk, selamanya akan tetap menjadi kayu busuk, tidak peduli menggunakan teknik setinggi apapun, tidak ada gunanya, itu tidak mengubah fakta kalau ini hanyalah sepotong kayu busuk. Dev berkata dengan enteng. Melihat Dev masih berani berkata seperti itu, semua orang tercengang, bahkan Eko juga terlihat kaget dan bergegas berbisik, Tuan Dev, jangan bicara lagi. Walau Eko tahu Dev adalah seorang kultivator, tapi dia belum melihat kekuatan Dev dengan matanya sendiri, sedangkan kemampuan yang ditunjukkan oleh Guru Tony tadi, tidak ada bedanya dengan sihir abadi, dia tidak merasa Dev akan lebih hebat dari Guru Tony. Bab 572. Jangankan Tony, bahkan Master Randy juga mungkin tidak sebanding dengan Dev, karena Dev masih muda, dan baik ahli bela diri, ahli sihir maupun kultivator semuanya memerlukan waktu untuk mengasah keterampilan. Bocah, apa kamu buta? Saya baru saja membuka mantra di Pakua ini, apa kamu tidak melihatnya? Masih berani mengatakan ini hanya sepotong kayu busuk. Tony menatap Dev dengan dingin. Sebagai ahli sihir nomor 1 di Futua, bagaimana dia bisa menahan diri saat diprovokasi oleh seorang bocah ingusan? Falcon juga menatap Dev dengan tidak senang, kalau bukan karena Dev, Pakua ini pasti sudah menjadi rebutan orang dengan harga tinggi, sekarang gara-gara orang ini situasi jadi kacau. Bocah, nyalimu besar juga ya, bahkan berani mempertanyakan Guru Tony, apa kamu tahu betapa hebatnya Guru Tony? Master Randy menatap Dev dan mencibir. Master Randy akan menginjak-injak Dev untuk menjilat pada Tony, teknik yang ditunjukkan Tony tadi sudah cukup untuk membuat seorang master seperti dia menunjukkan rasa hormatnya.
Dev mencibir, karena saya tidak buta makanya saya tidak tertipu olehmu. Tadi kalian berdua mengatakan sudah mengaktifkan mantra, bukankah kalian hanya mengandalkan teknik sihir kalian sendiri untuk membutakan mata orang-orang? Kamu kira tidak akan ada orang yang bisa melihat kalau itu bukan mantra yang ada di dalam Pakua? Perkataan Dev langsung menghantam luka Master Randy dan Tony sekaligus. Mereka berdua memang menggunakan teknik sihir mereka dan tidak mengaktifkan mantra apapun, hanya saja teknik sihir Tony lebih tinggi, dan tidak ada orang yang menyadarinya. Dan untuk Master Randy, sebenarnya ada orang yang menyadarinya tapi tidak mengatakannya secara langsung, setidaknya Tony tahu kalau Master Randy sedang berbohong, tapi karena itu akan menguntungkannya, dia tidak perlu mengekspos Master Randy bukan. Bocah, bicara sembarangan apa kamu? Lantas menurutmu tadi itu hanya teknik sihirku, dan semua orang yang ada di sini buta dan hanya kamu yang bisa melihatnya. Tony berteriak dengan marah. Perkataan Tony bagaikan malapetaka yang membuat semua orang merasa tidak senang dengan Dev. Dan benar saja, begitu Tony selesai bicara, semua orang mulai memaki Dev. Dasar bajingan sialan, berani mengatakan kami buta. Siapa yang tidak melihat teknik sihir yang baru diluncurkan tadi? Eko, dari mana kamu mengundang anak ini, apa maksudmu? Guru sudah mempelajari sihir selama beberapa dekade, lantas pada akhirnya masih harus disebut buta. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang begitu berlagak, sepertinya dia belum pernah merasakan rasanya dipukul oleh masyarakat. Perlu diingat semua orang yang duduk di dalam sini adalah keluarga-keluarga besar di kota Gama, banyak di antara mereka yang tidak kalah dibandingkan keluarga Wijaya, oleh karena itu Eko tidak berani mengatakan apapun saat dimaki oleh semua orang. Dia tidak bisa menjadi musuh dari seluruh konglomerat di kota Gama bukan. Kekuatan keluarga Wijaya belum cukup kuat untuk mendominasi seluruh kota Gama. Melihat semua orang mulai memaki Dev, raut wajah guru Tony sedikit membaik, dan Roy bahkan tidak bisa berhenti tertawa. Bocah, kamu mengatakan kalau guru Tony tidak mengaktifkan mantra di Pakua, apa bukti yang kamu miliki? Kamu tidak bisa hanya berbicarakan. Kamu harus menunjukkan kemampuanmu agar semua orang merasa puas. Kalau kamu tidak punya kemampuan, selain membayar 2 triliun, hari ini jangan harap kamu bisa keluar dari kota Gama. Tatapan mata Roy dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu ingin buktinya? Dev menatap Roy dengan main-main. Omong kosong, tidak punya bukti untuk membuktikan Pakua ini hanyalah sepotong kayu, maka kamu dianggap kalah, dan kamu hanya omong kosong. Roy mendengus dingin. Kamu juga ingin saya menunjukkan buktinya? Dev menatap Tony dan bertanya. Tony baru ingin membuka mulut, tapi Dev kembali melanjutkan perkataannya, pikirkan dengan baik, Pakua ini barang seperti apa, kamu sendiri paling tahu. Bab 573. Perkataan Dev benar-benar membuat Tony ragu sejenak, bahkan Falcon yang ada di sampingnya juga tidak bisa menahan rasa sesak. Kalau Dev benar-benar punya kemampuan untuk membuktikan Pakua itu hanya sepotong kayu busuk, maka para keluarga konglomerat di kota Gama mana mungkin melepaskan mereka begitu saja. Melihat Tony ragu-ragu sejenak, semua orang tercengang dan mengalihkan tatapan mereka pada Tony. Kurangi omong kosong, kalau punya kemampuan tunjukkan saja, saya tentu tahu jelas dengan barang-barang yang sudah saya identifikasi. Tony melihat semua orang menatapnya dan raut wajahnya tenggelam lalu berkata pada Dev. Bocah, apa kamu sudah dengar, kalau punya kemampuan tunjukkan saja, kalau hari ini kamu tidak bisa membuktikan pada kami, maka walau saya tidak kamu kira orang lain akan pergi. Mempersulitmu membiarkanmu. Roy mencibir. Dev tidak memperdulikan Roy, dan mengeluarkan sebuah koin dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Hadirin, kebetulan saya juga punya senjata ajaib di sini, dan saya akan memperlihatkan kepada kalian. Semua orang menatap Dev yang meletakkan sebuah koin biasa di atas meja, dan mereka langsung menegurnya, apa-apaan ini, bukankah ini hanya sebuah koin? Ini adalah senjata ajaib. Kalau ini adalah senjata ajaib, berarti saya punya ratusan senjata ajaib di rumah. Kamu mengira kami ini bodoh ya? Sebuah tombak juga bisa menjadi senjata ajaib. Semua orang berteriak marah pada Dev. Hanya saja Dev tidak memperdulikan mereka, dia menatap Guru Tony, apakah menurutmu yang saya keluarkan ini adalah senjata ajaib? Tony tidak tahu trik apa yang dimainkan oleh Dev, hanya saja itu memang sebuah koin biasa, bukan senjata ajaib. Ini hanya koin biasa mana mungkin itu senjata ajaib? Kata Tony. Sepertinya kalian semua tidak buta ya? Dev mencibir, karena masih bisa melihat kalau ini hanyalah sebuah koin biasa. Bocah bajingan apa yang kamu bicarakan? Berani mempermainkan kami, hari ini jangan harap bisa keluar dari kota Gama.
Bocah sepertimu berani mempermainkan kami, kalau sampai tersebar keluar, bagaimana kami masih bisa bertahan di kota Gamma? Sekelompok orang itu menatap Dev dengan marah, bahkan ada yang ingin turun tangan tapi untunglah Eko menghentikannya. Walaupun ini adalah koin biasa, tapi saya mengatakan dia adalah senjata ajaib, jadi dia adalah senjata ajaib. Dev memegang koin itu lalu jarinya menunjuk pada koin itu dan menembakkan mantra api kecil ke dalamnya, dan kemudian koin itu langsung terbakar. Koin itu dikelilingi oleh api yang terus menyala, tapi tidak ada perubahan pada koin itu. Apa ini? Sulap. Roy menatap koin yang terbakar itu lalu berkata dengan penuh penghinaan. Seorang ahli sulap bisa melakukan jauh lebih baik dari yang kamu lakukan, bukankah hanya membakar sebuah koin? Yang mengerti kimia juga pasti bisa, kamu mengandalkan ini untuk menipu para master. Terlalu kecil, saya kira dia punya kemampuan apa? Benar-benar lucu, dia mengatakan itu adalah senjata ajaib, maka korek api saya juga merupakan senjata ajaib, kan bisa membakar juga. Semua orang mulai menghina Dev. Bahkan para master sihir itu saja meremehkan Dev, hanya raut wajah Tony yang berubah dan tatapan matanya penuh keterkejutan. Dia bisa melihat kalau koin di tangan Dev memang koin biasa, tapi saat terbakar itu bukanlah sulap atau reaksi kimia, melainkan Dev sedang menembakkan sebuah mantra api kecil ke dalam koin itu. Meskipun mantra api bukanlah mantra tingkat tinggi, tapi untuk menembus sebuah objek dengan cepat ini sepertinya tidak mungkin, bahkan dia sendiri yang ingin membuat senjata ajaib juga harus menghabiskan waktu beberapa hari bahkan puluhan hari baru bisa menempatkan mantra di dalam sebuah objek, dan itu juga memakan banyak kekuatan fisiknya. Bab 574. Tapi Dev benar-benar memasukkan mantra api ke dalam koin dalam sekejap, dan tampak sangat mudah, hanya dengan ini Tony merasa dirinya tidak akan bisa melakukannya. Falcon sepertinya menyadari ada yang salah dengan ekspresi Tony dan berbisik pada Tony, Guru Tony, ada apa? Kemampuan sihir anak ini, kita terlalu meremehkannya. Tatapan mata Tony sedikit bersinar, dan wajahnya terlihat penuh kekaguman. Apa? Pupil mata Falcon tiba-tiba melebar dan menatap Dev dengan tidak percaya. Pemuda seusia dia, bisa disanjung seperti itu oleh Tony membuktikan kalau dia memang sangat kuat. Kalau begitu bagaimana dengan kita? Tanya Falcon. Tidak boleh membiarkan dia melihat Pakia, lalu cari cara untuk menjual barang ini segera, lalu segera pergi dari sini. Tony berkata dengan hati-hati. Baik, Falcon mengangguk. Pada saat ini Dev mengabaikan hinaan semua orang, dan mengambil koin itu dengan lembut dan menggosoknya 2 kali, setelah nyala api padam, dia memasukkannya lagi ke dalam sakunya. Guru Tony, bawa pakuannya kemari, saya akan memperlihatkan kepada kalian, apakah ini sepotong kayu busuk atau bukan. Dev menatap Tony dan tersenyum padanya. Tapi siapa sangka Tony mengambil pakua itu dan berkata, hari ini sampai di sini saja, saya tidak ingin berdebat apakah pakua ini merupakan kayu busuk atau tidak, semuanya tahu kalau senjata ajaib memiliki umur, dan setiap mengaktifkan mantranya akan menghabiskan energi yang ada di dalam senjata ajaib, saya tidak ingin menghabiskan energi di dalam pakua ini hanya untuk argumen tidak penting. Dan kalau dimainkan oleh orang yang tidak mengerti, kalau rusak atau terbakar, maka itu akan menjadi kerugian bagi semua orang, lagi pula senjata ajaib seperti ini sangat langka, oleh karena itu saya juga tidak ingin memperpanjang taruhan atau apapun, barangnya ada di sini, percaya atau tidak itu kembali pada keputusan kalian sendiri. Tony berkata sambil menyimpan kembali pakua itu dan tidak membiarkan mereka melihatnya lagi. Kali ini semua orang kaget, tadi Guru Tony masih agresif dan memaksa, kenapa sekarang dia tidak mau memperlihatkannya lagi? Lantas apa yang dikatakan oleh Dev benar, pakua ini hanyalah sepotong kayu busuk. Yang dikatakan Guru Tony ada benarnya, senjata ajaib ini ada batasnya, kalau sampai dirusak oleh orang yang tidak mengerti maka akan kacau, lagi pula keluarga Bastian harus mendapatkan pakua itu. Kata Roy. Perkataan Roy membuat semua orang berpikir sejenak, hanya saja mereka tidak lagi antusias, mereka takut akan menghabiskan uang untuk membeli barang palsu. Hadirin, ada satu hal yang dikatakan oleh saudara ini yang tidak salah, benda seperti apapun yang belum disuntikkan sihir, hanyalah benda biasa, di dalam pakua ini kalau tidak ada mantra pakua tentu hanya sepotong kayu biasa, sekarang di dalam pakua ini ada mantra pakua, dan saya juga akan menyuntikkan beberapa mantra Feng Shui ke dalamnya, dan menjamin bisa memperpanjang umur mereka yang dibacakan mantra itu dan meningkatkan keberuntungan keluarga. Tony melihat antusias yang tidak terlalu tinggi mulai buka suara lagi.
Kali ini, nafas semua orang menjadi cepat dan mata mereka memerah, walau hanya sebuah kayu busuk, tapi kalau Tony mengatakan akan menyuntikkan mantra Feng Shui ke dalamnya itu juga menjadi barang tidak ternilai. Melihat semua orang kembali bersemangat, Falcon dan Tony bertukar pandang dan merasa puas. Bos Falcon, barang ini adalah milikmu, cepat buka harga terendahnya. Roy bertanya dengan tidak sabar. Melihat Roy begitu mendesak, Dave yang awalnya ingin berdebat dengan Tony menutup mulutnya dan menyeringai, karena semua orang ingin ditipu untuk apa dia peduli. Baik, karena semuanya sudah melihat kekuatan dari Pakua ini, dan guru Tony juga sudah mengatakan hal demikian, maka saya akan membuka harga dasarnya, harga terendahnya dimulai dari 100 miliar, dan penambahan harga paling rendah 10 miliar, harga paling tinggi akan mendapatkannya. Falcon mengulurkan satu jarinya dan berkata. Bab 575. Saya menawar 200 miliar. Begitu Falcon selesai bicara, Roy langsung menggandakan harganya dengan tidak sabar. Begitu Roy selesai bicara, langsung ada orang yang menawar lagi. Saya menawar 210 miliar. Saya menawar 250 miliar. Saya menawar 280 miliar. 300 miliar. Hanya dalam waktu singkat, penawaran sudah meningkat hingga 300 miliar, dan masih terus meningkat. Perlu diingat semua orang yang duduk di sini adalah konglomerat di kota Gamma, hanya beberapa ratus miliar tidak ada artinya bagi mereka. Melihat orang-orang itu terus menawar, Dave menyeringai dan terus duduk bersandar pada kursi, memejamkan matanya dan beristirahat. Eko melirik Dave dan hatinya merasa sangat gelisah, senjata ajaib seperti ini sangat langka, dan Tony juga mengatakan kalau dia akan menyuntikkan mantra Feng Shui untuk membuat keluarga semakin makmur dan itu sangat menggoda. Hanya saja Dave tidak berbicara, jadi Eko tidak berani menawar, dan saat melihat Dave memejamkan matanya, dan mengisi ulang energinya, Eko sangat cemas bagaikan seekor semut yang masuk ke dalam pot. Saat ini harganya masih terus naik dengan liar, dan wajah orang-orang itu mulai memerah. Mereka bersikeras menaikkan harganya dan bahkan menelpon keluarga untuk mengumpulkan uang, sepertinya mereka akan bertarung semaksimal mungkin. Segera, harga sudah mencapai 2 triliun, ini sudah 20 kali lipat lebih banyak dari harga awalnya, dan ini membuat Falcon dan Tony tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, mereka merasa sangat gembira dalam hati, tampaknya di dalam sini benar-benar banyak orang kaya. Saya menawar 3 triliun, hari ini keluarga Bastian bertekad untuk mendapatkannya. Roy seketika menaikkan harganya sebanyak 1 triliun, dia tahu kenaikan harga yang sedikit-sedikit hanya akan membuat orang menggila. Dan ternyata memang benar, setelah Roy selesai bicara, suasananya menjadi hening. Meskipun semua orang ini tidak kekurangan uang, tapi harganya tiba-tiba meningkat 1 triliun, keberanian semacam ini mengagetkan orang-orang. Melihat semuanya akhirnya menjadi hening, Falcon menyapu sekeliling dan berkata, hadirin, apakah ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak ada, maka Pakua ini akan menjadi milik Bos Roy. Falcon sengaja memperlambat kecepatan bicaranya, dan berharap seseorang tidak bisa menahan diri dan menawar lagi, meskipun 3 triliun sudah melebihi harapannya, tapi siapa yang mengeluh uang terlalu banyak, kalau bisa dijual lebih mahal pasti akan dijual lebih mahal. Hadirin, hari ini keluarga Bastian akan mengingat kebaikan kalian semua, saat kakakku keluar, pasti akan mengundang kalian semua ke perjamuan, saya berharap hadirin dapat mengalah agar Pakua ini menjadi milik keluarga Bastian. Roy juga takut akan ada yang menawar lagi, jadi dia segera memberi hormat. Dan tentu saja Roy juga menggunakan nama kakaknya, ini juga merupakan sebuah ancaman kecil bagi mereka. Karena kakaknya Roy sudah mengurung diri bertahun-tahun, siapa yang tahu kekuatannya sudah mencapai tahap seperti apa, oleh karena itu tidak ada orang yang mau melawan keluarga Bastian. Karena Bos Roy sudah berkata seperti itu, maka saya tidak akan berebut lagi. Saya juga tidak akan berebut lagi, hanya sebuah senjata ajaib, saya percaya ke depannya Bos Falcon masih akan membawakan senjata ajaib yang lebih hebat lagi. Bos Roy, kami semua akan memberimu muka, kamu tidak boleh melupakan jasa kami hari ini. Semua orang mulai angkat bicara. Tenang saja, masalah hari ini pasti akan saya jelaskan kepada kakakku, hadirin sudah memberi muka kepada keluarga Bastian, jika suatu hari nanti hadirin sekalian mengalami masalah, keluarga Bastian pasti akan membantu. Roy bangkit berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Lagi pula orang-orang yang duduk di dalam sini adalah tetua dari keluarga besar di kota Gamma, Roy juga tidak berani terlalu berlagak.
Falcon yang melihat ini merasa sedikit kecewa, dia mengira akan ada orang yang menambah harga, dengan begini dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Karena sudah tidak ada yang mau berebut dengan Bos Roy, maka Papua ini akan menjadi milik Bos Roy, hanya saja saya akan mengatakan hal pahit terlebih dahulu, saya tidak menerima hutang, dan uangnya harus dibayarkan langsung ke rekeningku. Falcon berkata pada Roy. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya guys, terima kasih. Bab 576. Bos Falcon tenang saja, saya akan segera menyuruh orang untuk mentransfer uangnya. Roy berkata dengan bangga. Tunggu sebentar. Dan pada saat Roy sedang bersiap mentransfer uang, Eko tiba-tiba berdiri. Dia tidak boleh menatap keluarga Bastian membeli senjata ajaib ini begitu saja. Kalau begitu jarak di antara keluarga Wijaya dan keluarga Bastian akan menjadi semakin besar, meskipun keluarga Wijaya memiliki seorang kultivator seperti Dev di belakang, tapi Dev terlalu muda, siapa yang tahu berapa waktu yang dia butuhkan untuk bisa menguasai latihannya. Tuan Eko, ada apa? Falcon melihat Eko bangkit berdiri dan tatapan matanya seketika bersinar. Saya menginginkan Papua ini, saya akan menawar 3,1 triliun. Eko langsung berkata pada Falcon. Pada saat ini Eko juga tidak peduli Dev setuju atau tidak, dia harus mendapatkan Papua ini. Falcon tersenyum dan menatap Roy, Bos Roy, Tuan Eko sudah menawar, apa kamu masih akan menambah? Raut wajah Roy menjadi jelek, dan menatap Eko dengan erat. Saya menawar 3,2 triliun. Roy menggertakkan giginya dan berteriak. 3,3 triliun. Sebelum Roy selesai bicara, Eko kembali menaikkan harga. Melihat Eko bersikeras melawan Roy, Falcon tersenyum sumringah. Kali ini dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan lagi. Orang-orang lain juga menganggapnya sebagai lelucon, tidak peduli bagaimana pertarungan keluarga Wijaya dan keluarga Bastian akan berakhir, yang diuntungkan tetap mereka. Hanya ada begitu banyak sumber daya di kota Gama, bertambah satu keluarga konglomerat artinya bertambah seorang pesaing. Kalau dua keluarga itu bertarung hidup atau mati, maka itu akan mendatangkan kesempatan bagi keluarga konglomerat lainnya. Tuan Eko, apa kamu berencana bersikeras melawan keluarga Bastian? Roy menggerakkan giginya dan bertanya dengan matanya yang memerah. Roy, siapa yang membayar paling tinggi akan mendapatkannya, kenapa kamu mengatakan saya bersikeras keluarga Bastian? Kalau keluarga Bastian tidak sanggup menaikkan harga, maka berikan pakuannya kepada saya. Eko tersenyum ringan. Bermimpilah. Roy menggertakkan giginya, saya menawar 4 triliun. 5 triliun. Eko berkata tanpa buru-buru, seolah 5 triliun hanyalah sepotong kue bagi keluarga Wijaya. Walaupun mereka adalah konglomerat di kota Gama, tapi untuk mengeluarkan 5 triliun bukanlah hal yang mudah, dan karena tidak diperbolehkan berhutang, maka mereka harus mengumpulkan 5 triliun dalam waktu yang singkat, dan tidak banyak keluarga yang bisa melakukan hingga tahap seperti ini. Sepertinya keluarga Wijaya benar-benar tidak berdasar ya, 5 triliun bisa dikeluarkan begitu saja. Saya dengar keluarga Wijaya menghasilkan banyak uang dalam bisnis pengobatan. Aduh, sepertinya kita harus bekerja lebih keras lagi, kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh keluarga Wijaya. Semua orang kaya yang ada di sana sedang berdiskusi, bisa mengeluarkan 5 triliun dalam waktu singkat benar-benar sangat hebat. Mata Roy berkedut, dia tidak menyangka Eko akan begitu kejam, dan langsung menawar 5 triliun. Meskipun keluarga Bastian juga dapat mengumpulkan 5 triliun tapi ini jumlah yang sangat besar, Roy sedikit takut untuk mengambil keputusan karena sekarang posisi kepala keluarga masih milik kakaknya, dia hanya mewakilinya saja. Bos Roy, kalau kamu tidak mau menambah lagi maka Papua ini akan saya serahkan kepada Bos Eko. Falcon melihat raut wajah Roy yang menjadi jelek dan tidak berbicara, bertanya padanya. Tambah, wajah Roy memerah dan menggertakkan giginya dengan erat, 6 triliun. Dan saat Roy selesai bicara, raut wajah Eko yang tenang menjadi sangat jelek. 5 triliun sebenarnya adalah batasan untuk dirinya. Tadi dia menunjukkan raut wajah tenang karena dia ingin Roy mengira kalau keluarga Wijaya masih memiliki kekuatan dan tidak berani menambah lagi, siapa sangka Roy kembali menaikkan 1 triliun. Kalau Eko menambah lagi, sepertinya akan sulit mengumpulkan uang sebanyak itu dalam sekejap, dan Falcon juga tidak mengizinkan hutang. Melihat ekspresi Eko yang serba salah, Roy tersenyum, saya kira keluarga Wijaya masih punya kekuatan, sepertinya hanya berpura-pura ya, kalau hebat kamu tambah lagi. Bab 577. Eko menatap Roy dan meskipun matanya dipenuhi dengan amarah tapi dia tidak mengatakan apapun, karena memang dia tidak mampu. Pada akhirnya Eko terduduk kembali dengan tidak berdaya dan hanya bisa melihat Roy yang menunjukkan sikap angkuhnya. Bos Roy, Papua ini akan menjadi milikmu dengan harga 6 triliun.
hanya saja saya akan mengatakannya lebih dulu. Kamu harus mentransfer nangnya ke rekeningku dulu. Falcon Sunda sangat senang saat ini. Dia berhasil menjual sepotong kayu busuk dengan harga 6 triliun, Lai benar-benar sangat mudah. Bos Falcon tenang saya akan menawar 7 triliun. Dan saat Roy belum selesai bicara, Dev yang sejak tadi sedang memejamkan matanya tiba-tiba membuka matanya dan berkata. Perkataan Dev membuat perhatian semua orang tertuju padanya, dan Eko yang berada di sampingnya juga menatap Dev dengan kaget. Semua orang tidak mengerti kenapa Dev ingin berebut Pakua itu. Bukankah tadi dia mengatakan Kalan Pakena itu adalah sepotong kain busuk? Kalau itu hanya sepotong kayu busuk, kenapa dia membayar mahal untuk membelinya? Bocah, di tempatku kamu tidak boleh hanya menawar sembarangan. Kalau kamu menawar dan pada akhirnya tidak bisa membayar, apa kamu tahu akibatnya? Falcon melihat Dev yang menawar seketika menatapnya dengan dingin. Dia mengira Dev ingin membuat keributan, karena Tony sudah mengatakan kalau keterampilan sihir Dev sangat tinggi. Kalau bisa melihat asal-usul dari Pakua ini, kenapa dia menawar lagi? Hanya ada satu penjelasan, yaitu membuat keributan, dan untuk mengacankan lelang ini. Jangan khawatir, saya sudah menawar, tentu saya punya hang untuk membayarnya. Dev bet, kata Lalen mengeluarkan kartu ATM yang dia keluarkan saat bertaruh tadi kepada Falcon. Di dalam ini ada 2 triliun. Kalau saya berhasil mendapatkannya dan tidak punya nang untuk membayar, 2 triliun ini akan dijadikan sebagai deposit dan tidak perlu dikembalikan. Falcon mengambil kartu ATM itu dan menatap Dev dengan aneh. Dia tidak tahu apa trik yang akan dimainkan Dev, hanya saja dia mengangguk. Baik, saya percaya padamu. Tuan Dev. Eko menatap Dev dengan bingung. Dev mengibaskan tangannya agar Eko tidak berbicara lagi. Bos Roy, ada orang yang menawar lagi. Falcon berkata pada Roy. Pada saat ini raut wajah Roy menjadi sangat ganas. Dia memelototi Dev lalu memukul meja. Bukankah kamu mengatakan Pakua ini hanya sepotong kayu busuk? Kenapa kamu berebut denganku? Pasti kamu sengaja mengatakan seperti itu agar kami menyerah, dan kamu bisa menawar dan mendapatkannya dengan mudah, benar kan? Perkataan Roy membuat semua orang menatap Dev dengan marah. Selain penjelasan ini tidak ada kemungkinan lain lagi. Kalau itu memang sepotong kayu busuk, untuk apa membayar mahal untuk membelinya? Bahkan Eko juga menatap Dev dengan kagum. Dia tidak menyangka Dev akan menggunakan cara seperti ini untuk mencuri kesempatan. Meskipun tidak berhasil, tapi ini adalah cara yang bagus. Pakua ini memang hanya sepotong kayu busuk. Ini adalah fakta. Saya juga tidak perlu membohongi kalian, tapi saya merasa puas bisa menghabiskan uang untuk membeli sepotong kayu busuk. Saya membelinya untuk dibakar. Apa urusanmu? Saya hanya tidak ingin keluarga Bastian berhasil membelinya. Dev menyeringai dan berkata dengan nada mempermainkan. Dan ini membuat Roy sangat marah. Dia sudah hampir muntah darah. Bocah, kamu memang punya nyali. Saya akan menunjukkan kemampuan keluarga Bastian padamu. Roy membanting meja dengan keras dan berteriak, saya menawar 8 triliun. 9 triliun. Dev berkata tanpa ragu. 10 triliun, saya akan menawar 10 triliun. Sepasang mata Roy memerah, dan dia berteriak seperti orang gila. Dan saat Roy berteriak 10 triliun, semua orang menatap Dev dan menunggu Dev menawar. Tapi siapa sangka, Dev tidak menawar lagi dan hanya menunjukkan senyuman penuh kemenangannya. Bab 578. Saudara, kamu. Saya tidak mau lagi, kamu boleh menjual kepadanya dengan harga 10 triliun. Dev tersenyum ringan dan melambaikan tangannya kepada Falcon sebagai isyarat agar dia mengembalikan kartu ATM-nya. Falcon melemparkan kartu ATM itu kepada Dev dengan ekspresi bingung, tapi Dev melompat keluar dan menaikkan harganya sebanyak 4 triliun, ini juga merupakan keuntungan baginya, oleh karena itu Falcon tidak memperdulikan apa rencana Dev. Roy melihat Dev yang tidak menawar lagi seketika mencibir, melawan keluarga Bastian, kalian masih terlalu kecil. Bos Roy, Pakua ini sudah menjadi milikmu, tolong transfer uangnya. Kata Falcon. Roy tertegun sejenak lalu berkata dengan sedikit canggung, Bos Falcon, sekarang saya akan membayar 5 triliun kepadamu dulu, tolong tunggu sebentar, saya akan segera mengumpulkan uang lalu mentransfer sisa uangnya kepadamu sebelum malam. Falcon berpikir sejenak lalu mengangguk, Bos Roy, saya melakukan ini karena kamu, kalau orang lain, saya tidak akan percaya, kamu transfer saja dulu. Roy mentransferkan 5 triliun dan Falcon menyerahkan Pakua itu kepada Roy. Bos Roy, saya dan Guru Tony akan pergi ke toilet dulu, nanti setelah kembali Guru Tony akan membantumu menyuntikkan mantra Feng Shui, hanya saja kamu harus mengumpulkan uang secepat mungkin. Pasti, Roy mengambil Pakua itu dengan semangat. Falcon dan Tony pergi keluar, dan di dalam ruangan itu tersisa tetua-tetua keluarga besar di kota Gama. Roy memegang Pakua itu dan dia seperti tidak bisa melepaskannya, dan ekspresi puas terlihat dengan jelas di wajahnya.
Bos Roy, selamat ya, selamat. Dengan senjata ajaib ini, keluarga Bastian pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Meskipun harganya agak mahal, tapi ini adalah barang bagus. Semua orang mulai menyelamati Roy, dan membuat Roy menjadi lebih bangga lagi. Membeli sebuah sampah, apa yang bisa dibanggakan? Pada saat ini Dev mendengus dingin. Dev, saya rasa kamu ini tidak tahu bersyukur ya, bukankah tadi kamu juga menawar? Sekarang kamu mengatakan ini sampah. Walau ini sampah, keluarga Bastian memilikinya, apa kamu punya? Roy mencibir. Saya rasa dia hanya cemburu, karena Pakua ini adalah benda pusaka. Dia hanya seorang bocah ingusan, apa yang dia pahami, tidak usah pedulikan dia. Saya rasa anak ini hanya datang untuk membuat keributan. Semua orang mulai menertawakan Dev. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Eko berkata dengan serius. Sekarang Pakua itu sudah dibeli oleh keluarga Bastian, dan kalau Guru Tony benar-benar melakukan yang dia katakan, maka keberuntungan keluarga Bastian akan menjadi semakin makmur, dan keluarga Wijaya cepat atau lambat akan dihancurkan oleh keluarga Bastian. Dev tersenyum pada Eko dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengibaskan tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba suara Falcon dan Tony terdengar di ruangan ini, seolah-olah ada pengeras suara yang diputar, dan semua orang seketika tercengang dan mendengarkan dengan tenang. Hahaha, hari ini sangat menyenangkan. Orang-orang itu memang sekelompok orang kaya yang bodoh, hanya sepotong kayu busuk, bisa terjual 10 triliun. Falcon berkata sambil tertawa keras. Kali ini benar-benar tidak terduga. Para master itu bahkan berani menyebut dirinya master. Sekelompok orang buta, sebaliknya Dev itu malah menyadari kalau Pakua itu bukan senjata ajaib. Untung saya cerdas dan tidak mengizinkan dia mengidentifikasinya, kata Tony. Kali ini merepotkan Guru Tony. Nanti setelah kembali saya akan mengantarkan uang ini langsung ke rumah Guru Tony. Namun untuk menyuntikkan mantra Feng Shui masih harus mengandalkan usaha dari Guru Tony. Falcon berkata. Mantra Feng Shui apanya? Mantra itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan langsung. Nanti saya akan menggunakan sedikit sihir untuk menipu sekelompok orang itu. Mereka juga tidak akan menyadarinya. Nanti setelah mereka menyadarinya kita juga sudah pergi. Hahaha. Dua orang itu tertawa terbahak-bahak bersama. Bab 579. Saat ini, semua orang yang ada di dalam ruangan tercengang, mereka melihat sekeliling dengan putus asa, dan menemukan kalau di ruangan itu tidak terpasang pengeras suara atau apapun, tapi itu memang benar-benar suara Falcon dan Tony. Pada saat ini raut wajah yang paling jelek adalah Roy. Kalau hal ini benar, maka dia sudah dibodohi, karena senjata ajaib itu dia yang membelinya. Roy menatap Master Randy yang di sebelahnya dengan kaget. Master Randy, katakan dengan jujur padaku, sebenarnya Pakua ini benar-benar senjata ajaib atau bukan? Pada saat ini Master Randy sudah sangat canggung dan mengernyitkan keningnya. Bos Roy, apakah Pakua ini senjata ajaib atau bukan? Saya sebenarnya tidak bisa melihatnya. Tidak mungkin, bukankah kamu sudah mantra yang ada di dalam? Kenapa tidak bisa melihatnya? Mengaktifkan. Roy bertanya dengan tidak percaya. Wajah Master Randy memerah, sudah sampai saat seperti ini dia hanya bisa mengatakan yang sejujurnya, sebenarnya itu hanyalah sedikit teknik sihir yang saya lakukan karena mendesak, saya tidak bisa ada memeriksa mantra atau sihir apa yang di dalam Pakua ini, mengenai Guru Tony itu benar-benar mengaktifkan mantra atau tidak, saya juga tidak tahu, perbedaan kekuatan kami terlalu jauh. Mendengar perkataan Master Randy, Roy tercengang. Tuan Dev, ternyata kamu sudah mengetahuinya sejak awal ya? Eko menatap Dev dengan kaget dan bertanya padanya. Bukankah saya sudah mengatakan kalau Pakua itu hanya sepotong kayu busuk, tapi tidak ada yang percaya? Petik 2. Dev tersenyum ringan. Saat semua orang mendengar ucapan Dev, wajah mereka memerah karena malu, tadi mereka terus menghina Dev, tidak disangka kalau dia adalah master yang sesungguhnya. Bocah, ternyata tadi kamu menjebakku. Saat ini Roy seketika mengerti kenapa Dev yang jelas tahu Pakua ini hanya sepotong kayu busuk masih menawar harga, ternyata hanya untuk meninggikan harga dan membuat dia membayar lebih mahal. Roy, Tuan Dev sudah mengatakan kalau itu adalah sepotong kayu busuk sejak awal, tidak bukankah kamu yang percaya, kenapa malah mengatakan kalau dia menjebakmu, yang menjebakmu adalah Falcon, kalau kamu hebat cari dia. Eko berkata pada Roy. Saya pasti akan membuat perhitungan dengannya. Roy mendengus dan dia sangat geram. Ruangan itu menjadi sangat sunyi, jelas kalau suasana di sini berubah menjadi sangat menyedihkan,
para master yang datang untuk mengidentifikasi pergi diam-diam, bahkan Master Randy juga tidak punya muka untuk tetap berada di sana, dan langsung pergi. Eko menatap Dev, dan hatinya merasa sangat bersemangat serta bergejolak, kekuatan Dev jauh di luar imajinasinya, kedepannya, keluarga Wijaya akan mendapat dukungan dari orang seperti ini di belakang, maka itu akan menjadi berkah ratusan tahun bagi keluarga Wijaya. Dan para tetua dari keluarga konglomerat lainnya mulai menatap Dev dengan tatapan yang berbeda, ada orang yang ingin mengobrol dengan Dev tapi saat mengingat hinaan mereka terhadap Dev, mereka tidak punya muka untuk buka suara. Pada saat ini wajah Roy sangat marah, tangannya menekan sebuah tombol di pinggangnya dengan pelan, dan itu adalah sebuah saklar, selama tombol itu ditekan, maka dia bisa mengakses pedang sabuknya dengan cepat. Saat Falcon kembali dan kalau semua itu benar, maka Roy akan menggunakan pedang sabuk ini untuk menebasnya langsung, berani mempermainkannya di hadapan begitu banyak tetua besar di kota Gamma, bagaimana dia bisa bertahan lagi di kota Gamma. Pada saat ini tubuh Roy sedikit gemetar karena marah, kemarahannya seperti kawah gunung berapi yang sedang menunggu waktu untuk meletus. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, Falcon dan Tony berjalan masuk dengan gembira, namun saat masuk ke dalam ruangan, mereka menyadari kalau suasana di dalam ruangan ini sedikit aneh, dan semua master sudah pergi. Falcon tercengang, tapi dia juga tidak banyak berpikir lagi, karena barang sudah dijual, mungkin para master itu merasa tidak ada gunanya lagi menetap di sana, jadi mereka pamit dulu. Bos Roy, apakah kamu sudah menyiapkan uangnya? Bawa pakuannya kemari, agar guru Tony bisa menyuntikkan mantra Feng Shui untukmu. Falcon berkata dengan gembira pada Roy. Bab 580. Roy berdiri dengan raut wajah muram, menyuntikkan mantra Feng Shui ke dalam potongan kayu busuk ini. Roy melemparkan pakua itu tepat ke hadapan Falcon. Falcon tercengang, lalu bergegas berkata, Bos Roy, apa maksudmu? Apa maksudku, apa kamu tidak mengerti? Roy berkata dengan tatapan matanya yang dipenuhi niat membunuh. Falcon mengernyitkan keningnya, Bos Roy, kamu jangan mendengarkan omong kosong dari orang lain, pakua ini adalah senjata ajaib berkualitas tinggi, tadi kalian juga sudah melihat guru Tony menunjukkannya. Falcon mengira sikap Roy berubah karena mendengar perkataan dari Dev. Saya tidak perlu mendengarkan siapapun, saya hanya mendengarkanmu. Roy berkata lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar percakapan antara Falcon dan Tony tadi. Roy tadi merekam dengan ponselnya, untuk menghadapi Falcon kalau Falcon tidak mengakuinya. Setelah mendengarkan rekaman percakapan di ponsel itu, Falcon seketika tercengang, dia tidak mengerti bagaimana percakapan antara Tony dan dirinya di toilet bisa terdengar oleh Roy. Sedangkan Tony mengernyitkan keningnya dan matanya menyapu tubuh Falcon, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya ke tubuh Falcon. Bocah, ternyata kamu memasang mantra transmisi suara pada kami. Tony memelototi Dev dengan marah. Ternyata saat Falcon dan Tony hendak pergi ke toilet, Dev memasangkan mantra transmisi suara pada tubuh Falcon sehingga suara mereka berdua bisa terdengar hingga ruangan ini. Kalau bukan karena kalian yang begitu bangga hingga lupa diri, apa mantra transmisi suaraku ini ada gunanya? Dev tersenyum ringan. Perkataan Dev memang benar, kalau kedua orang itu tidak terlalu bangga dan berpuas diri, dan mengatakan semuanya di kamar mandi, mantra transmisi suara itu tidak ada gunanya. Bocah, kamu ini cari mati. Pada saat ini Tony sudah sangat marah dan menatap Dev dengan erat. Falcon juga menatap Dev dengan marah, dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup, dia berusaha keras untuk menyiapkan penipuan kali ini, dan berencana setelah penipuan ini dia tidak akan kembali lagi ke kota Gamma, tapi tidak disangka Dev merusak semua rencananya. Ini 10 triliun, kalau dia berhasil mendapatkannya maka itu akan lebih mudah menghasilkan uang dibandingkan dengan bisnis lainnya. Saya hanya menyatakan fakta, saya juga tidak merusak rencana kalian, kalau tidak bagaimana kalian bisa mendapatkan 5 triliun itu. Dev tersenyum tipis. Tapi ada 5 triliun yang belum dibayarkan, dan semua ini karena kamu. Tony menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras, kalau bukan karena Dev, keluarga Bastian pasti sudah mengirimkan sisa 5 triliunnya. Kalau kamu ingin mencari masalah denganku, saya akan melayanimu, tapi sepertinya kalian harus menjelaskannya terlebih dulu pada keluarga Bastian. Dev menyeringai. Pada saat ini Falcon dan Tony teringat pada Roy, dan Roy sudah menatap mereka berdua dengan marah sejak tadi.
Bos Roy, jangan dengarkan perkataan bocah itu, walau Pakua ini hanya sepotong kayu busuk, kalau ada guru Tony, saya bisa memintanya menyuntikkan mantra Feng Shui. Falcon berkata pada Roy. Jangan omong kosong, kembalikan uangku. Roy menekan gagang pedang sabuknya dan berkata dengan dingin. Falcon mengernyitkan keningnya, uang yang sudah dia dapatkan tidak mungkin dia kembalikan. Bos Roy, kamu yang bersedia membeli barang ini, saya juga tidak memaksamu, dan kamu juga mengundang Master untuk kembalikan. Bos Roy, kamu yang bersedia membeli barang ini, saya juga tidak memaksamu, dan kamu juga mengundang Master untuk mengidentifikasi, kalian sendiri yang buta, apa urusannya denganku? Setelah barangku terjual, uang tidak bisa dikembalikan. Falcon berkata dengan dingin, dengan adanya Tony dia sama sekali tidak takut pada Roy, walau ini adalah kota Gamma, wilayahnya Roy, dia tetap tidak takut, itu juga alasannya kenapa dia membawa Tony kali ini. Kalau begitu, maka saya tidak akan membiarkan kalian keluar dari kota Gamma. Roy berkata sambil menarik pedang sabuknya, cahaya mengkilaukan memancar dari pedang itu, dan dilihat sekilas saja pedang sabuk ini terlihat tidak biasa. Bab 581. Melihat ini, Tony bergegas maju dan berdiri di depan Falcon, tubuhnya meledakkan tekanan dan bajunya bergerak tanpa ada angin, dan hawa dingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, membuat suhu di ruangan itu turun beberapa derajat dalam sejenak. Tony, saya menghormatimu sebagai seorang master, sebaiknya kamu jangan mencampuri urusan ini, saya juga tidak akan perhitungan denganmu, jangan lupa ini adalah kota Gamma, walau kamu adalah ahli sihir nomor 1 di Futua, lalu kenapa? Naga sekuat apapun tidak akan menang dari ular lokal, orang-orangku akan segera tiba. Roy tidak ingin bertarung dengan Tony, karena dia adalah seorang ahli sihir, dan memiliki reputasi yang terkenal, Roy takut dia akan kalah dengannya. Jangan omong kosong, kalau kamu berani bertindak pada Bos Falcon maka itu artinya kamu sedang melawanku. Tony sama sekali tidak takut pada Roy. Kalau begitu jangan salahkan saya. Roy mengayunkan pedang sabuknya dengan ringan, dan cahaya putih yang menyilaukan melintas di dalam ruangan, hanya dengan gerakan itu saja sudah terlihat kalau kekuatan Roy tidak buruk, dan sudah mencapai ranah Grandmaster. Cahaya pedang itu sangat tajam dan menuju ke arah Tony dengan cepat. Yang lainnya mulai menghindar dan bersembunyi di samping, mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini, baik keluarga Bastian maupun Falcon, mereka tidak akan membantu siapapun, karena hasilnya tidak pasti dan menyinggung siapapun akan berakhir buruk. Bocah tidak berpengetahuan. Tony mendengus dingin dan tiba-tiba lengan bajunya mengembung, seperti ada angin yang bertiup dan melambai dengan ringan ke depan. Ding! Suara nyaring terdengar, pedang sabuknya Roy menebas ke lengan Tony dan membuat suara tabrakan antara dua baja. Pedang yang begitu tajam bahkan tidak bisa menembus lengan baju lawan, dan ini membuat raut wajah Roy seketika menjadi jelek. Bos Roy, kami tidak menginginkan sisa 5 triliunnya lagi, dan saya akan menyuntikkan mantra Feng Shui ke dalam PK ini, lalu masalah ini kita sudahi saja, bagaimana? Tony juga tidak ingin bertarung hidup dan mati dengan Roy, karena ini adalah kota Gamma, kalau dia benar-benar melukai Roy maka keluarga Bastian pasti tidak akan melepaskannya, dan pada saatnya mereka bisa keluar atau tidak dari kota Gamma, tidak ada yang tahu. Tidak mungkin. Roy menggertakkan giginya dengan kuat dan tatapannya penuh kemarahan. Masalah sudah menjadi seperti ini, bagaimana mungkin dia mengalah? Di depan hadapan begitu banyak orang, kalau dia menyetujuinya maka ke depannya bagaimana dia masih bisa bertahan di kota Gamma. Jangan memaksaku untuk membunuhmu. Tony mengernyitkan keningnya. Silahkan saja. Roy berteriak marah, dan diikuti dengan semburan aura yang ganas dari tubuhnya. Pedang sabuk di tangannya kembali diayunkan dan kali ini sinar dari pedangnya menjadi lebih kuat dan langsung menyelimuti Tony dan Falcon. Mata Falcon yang melihat ini dilintasi oleh kengerian, dia bukan ahli bela diri, dan hanya pebisnis biasa, meskipun dia pernah melihat dunia luar, tapi dia jarang melihat pertempuran seperti ini. Apalagi diselimuti oleh cahaya pedang ini, tekanannya membuat dirinya gemetar ketakutan, walaupun dia dilindungi oleh Tony, tapi Falcon tetap merasa takut. Kalau tahu keluarga Bastian begitu hebat, dia tidak akan menipu begitu banyak, tapi siapa sangka sebuah PK palsu bisa terjual hingga 10 triliun. Semua ini gara-gara anak itu, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Roy menyadari PK itu palsu?
Falcon memelototi Dev dengan ganas, sedangkan Dev duduk tegak sambil tersenyum, dan menyesap tehnya dengan ringan, seperti sedang menonton drama, dan sama sekali tidak takut dengan cahaya pedang yang menyelimuti ruangan itu. Tony mengernyitkan keningnya saat melihat Roy berjuang keras, lalu menggerakkan tangannya untuk membuat mantra dan segera, lingkaran cahaya terbentuk di sekelilingnya dan Falcon, seperti sebuah perisai besar yang melindungi mereka berdua. Cahaya pedang itu mengarah dengan gila ke arah Tony dan Falcon, tapi semuanya dihalangi oleh perisai dan tidak melukai mereka berdua. Bab 582. Melihat ini raut wajah Roy berubah memucat. Dengan kekuatannya ini, dia sama sekali bukan lawan Tony. Hanya saja Tony tidak turun tangan pada Roy. Kalau tidak, Roy pasti sudah terluka sejak tadi. Pada saat ini, ada banyak langkah kaki yang terdengar, dan kemudian belasan orang masuk ke dalam dan mereka memiliki aura yang kuat. Semua itu merupakan orang yang dipanggil oleh Roy. Setelah orang-orang ini masuk, mereka langsung mengepung Tony dan Falcon. Roy yang melihat bala bantuannya sudah tiba merasa jauh lebih nyaman. Hari ini walau harus mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Bastian, dia tidak akan membiarkan Falcon pergi begitu saja, atau keluarga Bastian tidak akan punya muka untuk berbisnis di kota Gama lagi. Melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba menyerbu masuk, banyak orang dari luar yang mengikuti. Marco, Indrawan dan Eddie juga ikut masuk. Yuki dan Ellie mengikuti dari belakang. Mereka takut kalau Dev dan keluarga Bastian berkelahi. Namun saat masuk ke dalam ruangan, dan melihat orang-orang ini tidak mengincar Dev, Yuki merasa lega. Dev, apa yang terjadi? Yuki bertanya penasaran. Eddie juga menatap Eko dan berkata, Tuan Eko, apa yang terjadi di sini? Kenapa Roy menyerang bos Falcon? Karena Falcon adalah pengusaha dari Futua, dan hanya datang ke kota Gama untuk berbisnis setiap tahunnya, semuanya selalu sangat lancar, entah kenapa hari ini tiba-tiba bisa bertengkar dengan keluarga Bastian. Eko menceritakan apa yang terjadi pada Eddie, dan Eddie yang mendengar kalau Falcon ternyata menipu seketika mengamuk. Kota Gama adalah wilayahnya, dan dia terang-terangan membawa orang ke wilayahnya untuk menipu. Bukankah itu sama saja dengan meremehkannya? Falcon, nyalimu besar juga, berani menipu di kota Gama, apa kamu tidak menganggap serius Majelis Perlindungan Hukum? Eddie berteriak dengan marah pada Falcon. Meskipun Falcon berada dalam perlindungan Tony, tapi raungan Eddie membuatnya gemetar. Tony melihat Eddie sudah terlibat dan raut wajahnya menjadi semakin jelek. Ketua Majelis Eddie, salah paham. Ini semua hanya salah paham. Saya bisa mengembalikan uang itu kepada bos Roy. Falcon takut, karena Majelis Perlindungan Hukum adalah organisasi resmi. Kalau benar-benar terjadi keributan, maka walau Tony melindungi dirinya sepertinya akan sulit bagi mereka untuk kembali ke Futua. Eddie mendengar Falcon yang bersedia mengembalikan uang juga tidak ingin masalahnya menjadi lebih besar lagi. Lalu berkata pada Roy, Roy, bos Falcon sudah berjanji akan mengembalikan uangmu. Bagaimana menurutmu? Roy juga hanya ingin Falcon mengembalikan uangnya, karena uangnya bisa dikembalikan maka tidak perlu membuat masalah menjadi lebih besar. Kalau sampai bertarung mati-matian, maka Tony juga akan sulit dihadapi. Baik, asalkan dia bisa mengembalikan uangku, saya tidak akan membuat perhitungan. Roy mengangguk. Falcon yang melihat itu bergegas mengeluarkan ponselnya dan hendak mentransferkan uangnya kepada Roy, dan Tony juga melepaskan perisai pelindungnya. Dan setelah mentransfer uangnya kepada Roy, Falcon menatap Eddie dan berkata, Ketua Majelis Eddie, apakah kami sudah boleh pergi? Pergilah, Eddie mengangguk dan menyingkir. Roy juga mengibaskan tangannya, dan semua ahli dari keluarga Bastian juga menyingkir. Falcon membawa Tony berjalan keluar dan saat melewati Dev, Falcon dan Tony memelototi Dev dengan ganas. Tuan Dev, berhati-hatilah, sepertinya dua orang ini akan mencari masalah denganmu. Melihat tatapan dua orang itu, Eko memperingatkan Dev. Tidak masalah. Dev tersenyum ringan. Pameran pelelangan barang antik kali ini palsu, tidak ada senjata ajaib sama sekali, jadi Dev juga bisa dibilang datang sia-sia. Saat Dev bersiap kembali, Roy menghalangi jalannya. Roy, apa maumu? Melihat Roy menghalangi Dev, Eddie bergegas bertanya. Ketua Majelis Eddie, jangan khawatir, saya hanya ingin berbicara dengannya. Roy tersenyum kecil. Bab 583. Kalau kamu hanya ingin mengancamku, saya sarankan sebaiknya kamu tidak mengatakannya, karena saya tidak suka mendengar omong kosong. Dev menatap Roy dengan penuh penghinaan, dan berjalan pergi. Kamu... Melihat punggung Dev, Roy menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalau bukan karena Eko dan Eddie masih berada di sana, Roy benar-benar tidak tahan lagi, sekarang. Keluarga Bastian sudah mendatangkan puluhan orang, dia tidak percaya mereka tidak bisa membunuh Dev seorang. Bocah, tunggu saja kamu, Eddie tidak akan selalu bersama denganmu. Roy berteriak dan mengancam Dev dengan keras. Namun Dev seolah tidak mendengarnya, dan terus berjalan keluar. Sebaliknya,
Eko menghentikan langkahnya dan menoleh pada Roy. Roy, selama ada keluarga Wijaya, kamu jangan harap bisa menyentuh sehelai rambut Tuan Dev. Cui, tunggu setelah kakakku keluar, keluarga Wijaya tidak akan ada apa-apanya. Roy meludah. Raut wajah Eko menjadi dingin, tapi dia akhirnya berbalik dan berjalan keluar. Perkataan Roy benar, kalau kakaknya Roy sudah keluar, maka keluarga Wijaya tidak akan menjadi lawan keluarga Bastian lagi, karena tidak ada yang bisa menebak seberapa menakutkannya kekuatan lawan. Hanya saja, untunglah keluarga Wijaya memiliki seorang kultivator seperti Dev. Oleh karena itu Eko tidak terlalu khawatir, yang perlu dia lakukan saat ini adalah menyenangkan Dev. Setelah semua orang berjalan keluar dari ruangan, dan pindah ke aula, mereka menemukan kalau Falcon dan Tony tidak pergi, tetapi sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya. Dev sedikit bingung, dua orang ini sudah ketahuan dan hampir kehilangan nyawanya, tapi kenapa tidak segera melarikan diri, malah berani mengobrol di sini. Hanya saja, Eddie yang melihat pria parubaya yang sedang mengobrol dengan Tony itu seketika merubah ekspresinya, dan bergegas menghampiri. Sekretaris Oscar, kenapa Anda punya waktu untuk kemari? Eddie bertanya dengan hormat kepada pria parubaya itu. Pemimpin mengetahui kalau ahli sihir nomor 1 di Futua ada di sini, jadi memintaku untuk mengundang guru Tony untuk pergi ke rumah dan berdiskusi. Kata sekretaris Oscar. Untuk apa mengundang mereka? Eddie melirik Tony dan Falcon. Ketua majelis Eddie, kamu juga tahu kalau putra pemimpin sudah terbaring selama lebih dari 1 tahun, dan karena guru Tony ada di kota Gama, jadi pemimpin ingin mengundang guru Tony untuk berkunjung. Sekretaris Oscar menjelaskan. Oh, Eddie hanya bisa menjawab oh, dan tidak mengekspos kedua penipu ini di depan sekretaris Oscar. Guru Tony, silahkan, mobil sudah menunggu di luar. Sekretaris Oscar berkata pada Tony dengan hormat. Pada saat ini Tony terlihat arogan. Dia tahu kalau orang yang mengundangnya pasti merupakan orang yang berkuasa di kota Gama dan memiliki status yang tinggi, karena sekretarisnya saja sudah bisa membuat Eddie yang merupakan ketua majelis perlindungan hukum di kota Gama memperlakukannya dengan penuh hormat. Tony berjalan keluar dengan kepala terangkat, dan sekretaris Oscar mengikutinya. Adegan ini juga terlihat oleh Roy yang berjalan keluar dari ruangan. Saat melihat orang yang ada di sebelah Tony, raut wajahnya sedikit berubah, dan dia mengernyitkan keningnya. Meskipun uangnya sudah dikembalikan tapi tadi dirinya dipermainkan, dan keluarga Bastian dipermalukan, dia awalnya ingin membuat perhitungan kepada Falcon dan Tony setelah mereka meninggalkan kota Gama, dan mendapatkan kembali kehormatannya. Tapi saat ini saat melihat orang yang membawa Tony pergi, Roy langsung menghilangkan pikiran itu. Siapa orang itu? Dev melihat Eddie begitu sopan kepada orang yang mengundang Tony mau tidak mau bertanya padanya. Tuan Dev, itu adalah sekretaris dari pemimpin pengadilan Strata 6 di kota Gama. Hanya saja tidak tahu untuk apa pemimpin seperti itu mengutus sekretarisnya untuk mengundang pembohong besar seperti itu. Kata Eko. Karena Tony dan Falcon adalah rekanan penipu, Eko sudah kehilangan semua rasa kagumnya pada Tony, dan menyebutnya sebagai pembohong besar. Bab 584. Oh, Dev mengangguk. Pantas saja Eddie bersikap begitu sopan kepada orang ini. Ternyata dia adalah sekretaris dari pemimpin pengadilan Strata 6. Perlu diketahui orang-orang yang bisa masuk ke dalam pengadilan Strata 6 merupakan orang-orang yang memiliki identitas terkemuka dan pencapaian yang luar biasa, dan mereka semua memiliki kekuasaan yang tinggi. Pada saat ini Eddie juga sudah kembali, dan Eko bertanya dengan penasaran, Ketua Majelis Eddie, untuk apa pemimpin di pengadilan Strata 6 mengundang pembohong besar itu? Perkataan Eko membuat Eddie tercengang dan berpikir sejenak pembohong besar apa yang dimaksud olehnya. Dan setelah tersadar, dia tersenyum tipis, Tuan Eko, perkataanmu itu, pembohong besar yang kamu katakan itu sangat tepat. Setelah ini ahli sihir nomor 1 hanya akan memiliki reputasi busuk di kota Gama. Memang benar, berani menyebut dirinya ahli sihir nomor 1, di depan Tuan Dev, dia hanya badut penghibur. Eko tertawa menghina. Walau Eko bermaksud menyanjung Dev tapi ini adalah kenyataannya. Tidak peduli sehebat apa Tony berpura-pura, dia masih terlihat oleh Dev. Eddie tidak melihat adegan di mana Dev mengekspos Tony, jadi dia tidak tahu harus mengatakan apa, hanya tersenyum dan berkata, memang benar seperti itu. Tapi Tony sudah memiliki reputasinya, dan punya sedikit kemampuan. Sekarang pemimpin dari pengadilan Strata 6 bahkan mengundangnya untuk memeriksa penyakit putranya. Bukankah ada rumor kalau putra dari pemimpin itu sudah menjadi orang lumpuh sejak lama? Sekarang hanya mengandalkan peralatan medis untuk menjaga detak jantungnya. Kalau peralatan itu ditarik maka dia juga akan meninggal. Otaknya sudah tidak berfungsi. Apa yang seperti ini masih bisa disembuhkan? Eko bertanya dengan sedikit bingung. Siapa yang tahu, mungkin berpegang pada secerca harapan. Eddie tidak berani menebak apa maksud dari pemimpin itu. Tuan Dev, keterampilan medismu sangat tinggi. Kenapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat kalau benar bisa menyembuhkan putra dari pemimpin itu? Maka kedepannya kalau Tuan Dev mengalami masalah di kota Gama, banyak yang bisa membantu. Pada saat ini, Indrawan tiba-tiba angkat bicara.
Kalau bisa menjalin hubungan dengan pemimpin besar, maka kedepannya Daye akan memiliki banyak kemudahan di kota Gama. Kalau pemimpin itu benar-benar buka suara, sepertinya keluarga Bastian tidak akan berani mencari masalah dengan Dev. Tuan Dev, jadi kamu masih bisa keterampilan medis. Eddie yang tahu Dev merupakan seorang kultivator juga tidak tahu kalau kultivator bisa keterampilan medis. Sedikit, Dev mengangguk. Eddie dan Eko menatap Dev, dan tatapan mata mereka penuh dengan keterkejutan yang mendalam. Dev tadi mengatakan dia bisa ilmu sihir, dan langsung mengekspos kebohongan Tony. Sekarang dia mengatakan mengerti medis, sepertinya kekuatan Dev memang sudah jauh di luar imajinasi mereka. Kalau begitu, saya akan membawa Tuan Dev ke sana. Kalau benar-benar bisa menyembuhkan putra pemimpin itu, maka akan menjadi kesempatan untuk Tuan Dev juga. Eddie berkata dengan semangat. Dev tidak menolak. Dev tahu kalau perjalanan kultivasinya di masa depan tidak akan selalu mulus, jadi tidak ada salahnya berteman dengan lebih banyak orang saat ini, dan ini tidak membuat kerugian baginya, apalagi itu adalah pemimpin dari pengadilan Strata 6. Eddie membawa Dev pergi ke rumah pemimpin itu, dan karena masalah keamanan, yang lain tidak ikut pergi dengan Dev, walau mereka pergi sepertinya mereka juga tidak akan diizinkan masuk. Segera, Eddie dan Dev sudah tiba di sebuah rumah dengan pekarangan. Walau dekorasi dari rumah itu tidak terlalu mewah tapi lokasinya sangat strategis. Ada beberapa gedung tinggi di sekitar pekarangan dan orang-orang terus berpatroli. Dev menyapu sekelilingnya dan segera menemukan keistimewaan dari rumah ini, karena pekarangan ini sangat kering, dan energi ki langit dan bumi berkumpul di sekitar pekarangan, dan ini dapat menyehatkan tubuh orang. Dan jelas kalau pembangunan rumah ini diinstruksikan oleh ahli sihir, seolah membangun barisan pengumpul energi di halaman itu, tapi sama sekali tidak meningkatkan energinya. Bab 585. Siapa kalian? Tepat saat Dev dan Eddie berjalan ke gerbang, seorang penjaga bertanya dengan gugup. Halo, saya adalah Ketua Majelis Perlindungan Hukum. Eddie, hari ini datang untuk bertemu dengan pemimpin. Eddie bergegas melangkah maju dan berkata pada penjaga itu. Penjaga itu menatap Eddie dengan seksama lalu raut wajahnya membaik. Ternyata Ketua Majelis Eddie ya, saya akan segera melapor. Setelah berkata, penjaga itu bergegas masuk ke dalam rumah untuk melapor, sementara Dev dan Eddie menunggu di luar. Pada saat ini di ruang tamu utama di dalam rumah, Falcon dan Tony sedang berhadapan dengan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahunan dengan tubuh kekar dan berwajah petak. Pria parubaya itu terlihat berwibawa, dan walau Falcon merupakan pengusaha dari Futua dan Tony yang merupakan ahli sihir nomor 1 di Futua juga harus bersikap hormat kepada pria parubaya ini. Pria parubaya ini adalah pemimpin pengadilan Strata 6, Frank. Dia sudah pernah berpartisipasi dalam peperangan dan membuat prestasi besar. Bos Falcon, Guru Tony, maafkan saya karena mengundang kalian dengan mengutus seseorang seperti ini. Frank berkata dengan sopan kepada dua orang itu. Pemimpin jangan terlalu sungkan, bisa bertemu dengan pemimpin juga merupakan suatu kehormatan bagi kami. Falcon menyanjung. Tony juga bergegas buka suara, pemimpin memerlukan bantuan kami itu sama saja dengan menganggap kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pemimpin. Mendengar perkataan Tony, Frank menunjukkan senyumannya dan berkata, karena Guru Tony sudah berkata seperti itu, maka saya tidak akan segan-segan lagi. Saya rasa kalian juga sudah mendengar kalau saya punya seorang putra, dan karena terluka dia sudah berbaring selama 1 tahun lebih di ranjang, saya berharap Guru Tony bisa membantu melihat apakah bisa menyembuhkannya. Pemimpin, apakah boleh membawa saya pergi melihat situasi Tuan Muda? Tanya Tony. Tentu saja boleh, kalian bisa ikut denganku. Frank mengangguk dan bangkit berdiri, dia bersiap membawa Tony dan Falcon ke dalam kamar. Dan pada saat ini, seorang penjaga bergegas berjalan masuk dan berbisik pada telinga Frank dengan suara yang pelan. Frank yang mendengarnya berkata pada penjaga itu, bahwa mereka masuk. Setelah berkata, Frank menatap Tony dengan rasa bersalah, Guru Tony, karena ada orang yang bertamu, kalian bisa istirahat dulu, sebentar lagi saya akan membawa kalian ke sana. Baik, silakan pemimpin. Tony menganggukkan kepalanya. Segera, Eddie dan Dev diantar masuk ke ruang tamu utama. Saya Eddie datang untuk mengganggu waktu luang pemimpin. Saya berharap pemimpin tidak menyalahkan. Setelah Eddie bertemu dengan Frank, dia bergegas minta maaf. Tidak masalah, apakah ada masalah penting? Ayo cepat katakan, saya masih ada urusan. Frank melihat Eddie datang langsung menemuinya mengira ada masalah penting. Sedangkan Dev yang berdiri di samping Eddie tidak dilihat oleh Frank sama sekali. Dia menganggap Dev adalah bawahan Eddie. Pada saat ini, Falcon dan Tony melihat Dev dan Eddie yang tiba-tiba datang hanya bisa mengernyitkan kening mereka. Pemimpin, saya dengar kalau Tuan Muda sudah terbaring di ranjang selama 1 tahun lebih dalam keadaan koma. Jadi hari ini saya membawa Tuan Dev untuk memeriksa penyakit Tuan Muda. Setelah berkata, Eddie menoleh pada Dev. Tuan Dev, beliau adalah pemimpin Frank.
Halo pemimpin Frank, Dave mengangguk kecil dan mengulurkan tangannya pada Frank. Tapi Frank tidak bergerak, dia menatap Dave dari atas ke bawah dan mengernyitkan keningnya, hanya seorang bocah ingusan berusia 20 tahunan. Bisa memeriksa penyakit apa? Perlu diketahui kalau Frank sudah mengundang hampir semua pakar dan profesor terkenal yang ada di dalam maupun luar negeri untuk memeriksa penyakit anaknya. Tapi sayangnya mereka semua tidak berdaya, jadi dia membuat keputusan untuk mengundang Tony, karena mereka para pemimpin besar kalau mempercayai ahli sihir seperti itu akan berdampak kurang baik. Hanya saja, demi putranya, Frank mau tidak mau menyingkirkan pemikiran itu. Tapi kalau dia mempunyai cara lain, dia tidak akan mengutus seseorang untuk mengundang Tony kemari. Bab 586. Melihat Frank tidak bergerak, Dave menarik kembali tangannya dan tersenyum canggung. Eddie yang melihatnya bergegas berkata, "Pemimpin, Tuan Dave sangat ahli dalam pengobatan medis, dan juga ahli sihir, jadi saya mengundang Tuan Dave kemaril." Eddie tahu Frank pasti mengira Dave masih muda, dan tidak terlalu percaya, jadi dia segera menjelaskan. Hanya saja, di depan Falcon dan Tony, Eddie tidak boleh membocorkan rahasia kalau Dave adalah seorang kultivator, karena ini adalah rahasia dan tidak boleh diungkapkan begitu saja. Ketua Majelis Eddie, apakah kamu menerima uang dari anak ini? Masih begitu mudah, sudah ahli dalam pengobatan medis. Seberapa mahir kemampuan sihirnya? Walau dia belajar sejak di dalam rahim ibunya, itu juga baru 20-an tahun. Sedangkan saya sudah belajar sejak masih kecil, dan sudah melakukan banyak penelitian tentang keterampilan medis. Itu semua sudah saya lakukan selama beberapa dekade. Saya saja tidak berani memperkenalkan diriku seperti itu. Kamu malah memuji seorang bocah begitu tinggi. Tony berkata sambil mencibir. Dave bisa sihir. Tony sudah melihatnya saat di pelelangan. Tapi saat itu dia ceroboh dan tidak menganggap Dave serius. Oleh karena itu Dave menjadi berkesempatan dan memasang mantra transmisi suara pada Falcon. Membuat penipuan mereka terungkap. Dia tidak mengira Dave punya kemampuan sihir yang tinggi. Hanya sebuah mantra transmisi suara, bisa dipelajari dalam waktu beberapa tahun. Ketua Majelis Eddie, putra dari pemimpin tidak bisa diperiksa sembarangan. Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang bisa menanggungnya? Apa kamu bisa menanggungnya? Falcon menatap Eddie dengan jijik dan bertanya. Dia sudah sangat membenci Dave sejak awal, dan dia juga tidak terlalu suka dengan Eddie. Namun karena pihak lawan adalah Ketua Majelis Perlindungan Hukum, Falcon tidak berani tidak bersikap sopan. Namun sekarang mereka adalah tamu Frank, jadi mereka juga tidak perlu memberi muka kepada Eddie lagi. Walau dia memaki Eddie saat ini, dia percaya Eddie juga tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Eddie mendengus dingin, karena saya berani mengundang Tuan Dave, tentu saja saya bersedia menanggung segala konsekuensinya. Pemimpin, karena Ketua Majelis Eddie begitu percaya diri, maka saya yakin saya tidak perlu turun tangan lagi. Silakan minta Dave atau siapapun itu untuk memeriksa Tuan Muda, saya akan pamit. Tony berkata, bangkit berdiri dan hendak pergi. Dia sengaja bermain keras, dan ingin melihat reaksi Frank. Guru Tony, saya mengutus orang untuk mengundangmu. Tentu saja Guru Tony harus turun tangan menyembuhkan putraku. Tolong tinggallah. Frank menahan Tony lalu menoleh dan berkata pada Eddie, tidak masalah. Saya sudah menerima niat baikmu. Hanya saja di sini ada Guru Tony. Saya percaya dia bisa menyembuhkan putraku. Sebaiknya kamu bawa saja anak muda ini pergi. Kalau ada masalah lain, kita bicarakan nanti. Frank mengusir Eddie dan Dave. Ini juga merupakan sesuatu yang ingin Tony lihat. Dan saat ini Tony menatap Dave dan Eddie dengan wajah bangga, sedangkan Falcon mencibir. Eddie terlihat serba salah dan memohon, pemimpin, kemampuan Tuan Dave benar-benar hebat, kamu. Frank melihat Eddie masih tidak mau pergi, dan berkata dengan wajah dingin, antarkan tamu. Dua kata antarkan tamu, membuat seseorang berjalan masuk dan berkata pada Eddie, Ketua Majelis Eddie, silahkan. Eddie melihat Frank yang sudah marah juga tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata pada Dave, Tuan Dave, sebaiknya kita pergi saja. Namun saat Eddie memanggil Dave, Dave seolah tidak mendengarnya. Sepasang matanya menatap ke arah kamar dengan erat, dan mengernyitkan keningnya, seluruh tubuhnya tidak bergerak. Tuan Dave, Eddie melihat Dave yang seperti itu hanya bisa mendorong kecil. Dave terkejut dan mengangguk pada Eddie, baik, ayo kita pergi. Hanya saja setelah Dave dan Eddie berjalan keluar, dia tidak berbalik dan berkata dengan keras, kami akan menunggu di luar, kalau ada masalah, bisa keluar dan mencariku. Perkataan Dave ini ditujukan kepada Frank. Bab 587. Tunggu sebentar. Tepat saat Dave dan Eddie hendak berjalan keluar, Frank menghentikan mereka. Pemimpin, Eddie menoleh dan menatap Frank. Kalian boleh tetap di sini. Frank meminta Dave dan Eddie untuk tetap tinggal dan tidak perlu keluar. Karena sikap Dave membuat Frank memutuskan untuk membiarkan mereka tetap tinggal.
Karena Dave masih muda, tapi dia memiliki hati yang begitu besar. Saat Falcon dan Tony menghinanya, Dave tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan saat Frank mengusir mereka, Dave juga tidak marah. Sebaliknya dia malah berkata kalau ada masalah bisa mencarinya, dan ini membuat Frank menatap Dave dengan kagum. Pemimpin Frank, maksudmu ini? Tony melihat Frank yang meminta Dave untuk menetap mengernyitkan keningnya. Guru Tony, penyakit putraku masih bergantung pada Guru Tony. Hanya saja pemuda ini. Anggap saja Guru Tony memberi kesempatan kepada anak muda untuk mengamati, agar mereka juga tahu apa itu ahli yang sebenarnya. Frank berkata pada Tony, kalau bukan karena dia mengandalkan Tony untuk memeriksa penyakit anaknya, Frank tidak akan menjelaskan apapun kepadanya. Karena dia tidak perlu menjelaskan kepada Frank, kalau dia ingin seseorang untuk tetap tinggal, maka seseorang itu tetap tinggal. Tony yang melihat ini juga tidak mengatakan apapun lagi, dia tidak mungkin tidak memberi muka pada Frank. Karena pemimpin berkata seperti itu, maka saya akan membiarkan bocah bernama Dave ini untuk melihat apa yang disebut sebagai keterampilan medis yang sebenarnya. Tony menatap Dave dan mencibir. Guru Tony, silakan masuk ke dalam. Frank mengundang Tony masuk ke kamar. Dave dan yang lainnya juga ikut masuk, dan saat baru memasuki kamar, sudah tercium aroma obat yang begitu kuat. Seluruh kamar dipenuhi dengan obat, dan ada sebuah ventilator yang sedang berputar. Di atas ranjang, ada seorang pemuda yang berusia 20 tahunan berbaring di atasnya. Wajahnya pucat, matanya tertutup dan pipinya cekung, tubuhnya kurus hanya tersisa tulang. Mulutnya tersambung pada pipa ventilator untuk mempertahankan hidupnya. Orang itu adalah putranya Frank, Josh. Dia baru naik ke SMA tingkat 2, dan karena situasi ini dia akhirnya putus sekolah. Tidak ada luka di tubuh Josh, hanya ada 5 jari tangan di tangan kanannya yang dibungkus dengan perban tebal, dan perban itu sudah memerah, jelas terlihat kalau itu berlumuran darah. Frank melihat perban itu menjadi merah dan raut wajahnya menjadi sangat jelek lalu berteriak keras, Diana, Diana. Setelah teriakan Frank, di dalam sebuah ruangan kecil di dalam kamar, seorang gadis bergegas keluar dan matanya terlihat sedikit hitam, dan menguap beberapa kali, jelas dia sudah tidak cukup tidur untuk waktu yang lama. Pemimpin. Gadis kecil itu menatap Frank dengan takut dan tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak lihat perban di tangan putraku sudah basah oleh darah. Kenapa tidak mengganti perbannya? Frank bertanya dengan keras. Pemimpin, maaf, saya sangat mengantuk dan tadi tertidur. Saya tidak menyangka perban di tangan tuan muda akan basah begitu cepat. Setelah gadis itu berkata, dia bergegas mencari perban dan setelah merendamnya dengan desinfektan, dia mulai mengganti perban di tangan Josh. Dan saat gadis itu membuka perban di jari Josh, bau tengik tiba-tiba menyerang, dan bau itu sangat tidak menyenangkan. Semua orang yang ada di sana mengernyitkan keningnya, dan Falcon tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Dan karena sedang ditatap Frank, Falcon dengan putus asa menahan dirinya, tapi dilihat dari penampilan Frank dia tidak menunjukkan reaksi apapun, sepertinya sudah terbiasa dengan itu. Dan tepat saat gadis itu melepas perban dan hendak menggantinya dengan yang baru untuk Josh, Tony tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Gadis itu terkejut dan menatap Frank. Bab 588. Frank mengangguk, Guru Tony memintamu untuk menunggu, tunggu saja. Gadis itu melangkah ke samping, dan Tony melangkah maju lalu meraih tangan kanan Josh. Melihat 5 jari tangan Josh yang menjadi hitam pekat, dan darah terus mengalir dari jari-jarinya dan ada bau tengik. Pemimpin, sebenarnya bagaimana putramu bisa terluka? Tanya Tony. Saya dengar dari teman sekelasnya kalau putraku terluka karena digigit sesuatu. Lalu akhirnya dia pingsan dan kepalanya terbentur di tanah, dan sejak saat itu dia menjadi seperti ini. Hanya saja saya sudah mencari berbagai ahli, profesor, dan melakukan banyak tes, namun tidak mengatakan kalau anak saya keracunan, dan pemeriksaan otaknya juga normal tetapi dia tidak bisa bangun, dan harus mengandalkan ventilator untuk mempertahankan hidupnya. Kata Frank, terluka karena digigit. Tony melihat jari-jari Josh yang menghitam dan sedikit mengernyit. Kalau begitu apakah luka di jari putramu ini tidak bisa disembuhkan? Benar, itu terus berdarah dan perbannya harus selalu diganti dengan perban yang sudah direndam dalam desinfektan. Kalau tidak, itu akan membusuk dan menyebabkan bau busuk untuk waktu yang lama, dan akan ada belatung. Saat Frank berbicara, dia tanpa sadar menatap putranya dan tatapan matanya penuh dengan rasa kasihan. Benar, kalau tebakanku tidak salah, maka Tuan Muda digigit oleh ulat beracun dari desa Ikigaru, dan yang membuat Tuan Muda tidak bisa bangun adalah keracunan, bukan alasan lain. Kata Tony. Ulat beracun dari desa Ikigaru. Frank mengernyitkan keningnya,
Kalau begitu kenapa semua tes yang dijalankan mengatakan kalau dia tidak keracunan? Tony tersenyum tipis, pemimpin. Kalau tes itu bisa mendeteksi racun dalam tubuh putramu, untuk apa kamu mengundangku turun tangan? Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak terdeteksi oleh peralatan. Frank yang mendengarnya tersenyum canggung, yang dikatakan oleh Tony memang benar. Kalau para profesor dan ahli itu bisa mendeteksinya, dia tidak perlu mengundang Tony. Kalau begitu, sekarang guru Tony sudah mengetahui alasannya, apa kamu dapat menyembuhkan putraku? Frank Bay tanya dengan tidak sabar. Saya hanya bisa mencoba, karena pengendalian racun di desa Ikigaru ini sangat hebat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kota Gama berjarak ribuan mil dari desa Ikigaru. Bagaimana bisa ada ulat beracun desa Ikigaru di sini? Tony bertanya-tanya, ulat beracun di desa Ikigaru tidak mungkin terbang begitu saja ke kota Gama. Guru Tony, tidak usah pedulikan bagaimana ulat beracun itu bisa ada di sini. Saya mohon Guru Tony segera menyembuhkan anakku dulu. Sekarang Frank hanya ingin Tony membantu menyembuhkan anaknya. Dia tidak peduli tentang bagaimana cara ulat beracun itu bisa sampai di sini, karena ini sudah lebih dari 1 tahun. Baiklah, kalau begitu saya akan mencobanya. Tony mengangguk lalu mengeluarkan tas kain dan di dalamnya ada deretan jarum perak dengan ukuran yang berbeda, dari kecil hingga besar, dan di antaranya ada jarum perak yang setipis rambut sapi. Tangan Frank mengepal erat karena gugup melihat Tony yang hendak menyembuhkan putranya. Tuan Dev, apakah yang Tony katakan itu benar? Eddie bertanya pada Dev. Dia tidak begitu percaya bagaimana bisa ulat beracun dari desa Ikigatu muncul di kota Gama. Dan kalau orang-orang dari desa Ikigaru ingin masuk ke kota Gama, mereka harus melapor dulu kepada Majelis Perlindungan Hukum. Kalau membiarkan orang-orang yang bermain dengan racun ini berkeliaran sembarangan, maka bisa membuat seluruh negara kacau. Yang dia katakan benar, dan juga salah. Dev tersenyum ringan. Apa maksudnya? Eddie tampak bingung. Yang dia katakan hanya benar setengah. Meskipun orang ini terbaring di tempat tidur karena digigit ulat beracun, tapi sulit untuk disembuhkan. Dan itu sudah membusuk dan bernanah. Hanya saja dia koma selama 1 tahun lebih itu bukan karena digigit ulat beracun. Dev menjelaskan. Lalu karena apa? Eddie bertanya dengan penasaran. Belum sempat Dev menjawab, Tony sudah menoleh dan menatap Dev. Kenapa? Maksudmu saya salah. Kalau kamu hebat, coba saja, berhenti menunjuk-nunjuk di belakang, untuk apa kamu berpura-pura? Bab 589. Tony menyimpan jarum peraknya dan menatap Dev dengan dingin. Hanya seorang bocah ingusan sepertimu, apa yang kamu pahami? Bahkan kamu berani mempertanyakan Guru Tony. Kalau kamu merasa kamu begitu hebat, jangan bicara saja di belakang, coba tunjukkan dong. Falcon berkata dengan penuh penghinaan. Falcon, Tuan Dev berkata seperti itu pasti ada alasannya sendiri. Kamu dan Tony sudah berani menipu kalian, para pembohong besar juga berani mengatakan diti kalian master. Eddie berteriak marah pada Falcon. Perkataan Eddie membuat raut wajah Falcon menjadi dingin, dan Tony mengernyitkan keningnya. Eddie mengatakan dia pembohong besar dan itu merupakan pukulan telak baginya. Awalnya dia berpikir penipuan kali ini akan sangat mudah, jadi dia baru bekerja sama dengan Falcon. Sekarang dia diekspos langsung di tempat oleh Dev, dan dia takut reputasinya menjadi anjlok. Memikirkan hal itu, Tony menatap Dev dengan tatapan penuh kebencian, dan dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup. Karena ketua majelis Eddie mengatakan kami adalah pembohong besar, maka saya tidak akan menyembuhkan penyakit putra pemimpin Frank lagi. Kalau kalian hebat, kalian saja. Tony berbalik dan berjalan ke samping. Dia sudah memeriksa penyakit Josh, jadi akan mudah untuk membangunkan Josh. Hanya saja Tony sengaja membuat situasi terlihat lebih parah untuk membuat Frank gelisah. Dengan begitu Frank akan lebih menghormati mereka. Sekarang Dev malah tidak setuju dengan diagnosa pengobatannya, dan Tony mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Dev yang mencoba. Dia yakin kalau Dev tidak akan bisa mengeluarkan racun dari ulat beracun desa Ikigaru, dan kalau Dev gagal, maka Tony akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya balik dan membiarkan Frank yang menangani Dev. Pada saat ini, Frank yang melihat Tony yang berhenti mengobati putranya berkata dengan sedikit cemas, Guru Tony, jangan dengarkan perkataan orang lain, saya percaya padamu. Tolong Guru Tony selamatkan putraku. Sikap Frank sangat merendah, demi menyelamatkan putranya dia bisa menurunkan martabatnya. Pemimpin Frank, bukannya saya tidak mau mengobatinya, sekarang ada orang yang sedang mempertanyakan diagnosaku.
Ketua Majelis Eddie juga mengatakan saya adalah pembohong besar. Bagaimana saya bisa turun tangan? Kalau sampai terjadi sesuatu, saya tidak akan bisa menjelaskannya, karena Dev juga bisa melihat penyebab tuan muda sakit, maka biarkan dia saja yang mengobati. Tony berkata kepada Frank. Sekarang Tony sudah mencengkram Frank dengan pasti, karena racun dari ulat beracun desa Ikigaru tidak mudah untuk dinetralisir, walau mengundang ahli sihir lain pun belum tentu bisa menyembuhkan Josh. Guru Tony, Dev itu dia. Pemimpin, Tun Dev memang sangat berbakat, saya percaya dia bisa menyembuhkan tuan muda, tidak memerlukan dua pembohong besar ini. Tanpa menunggu Frank menyelesaikan perkataannya, Eddie bergegas berkata pada Frank. Tutup mulutmu, tutup mulutmu. Frank menatap Eddie dengan marah, keluar kalian sekarang, keluar. Frank awalnya ingin memberikan kesempatan kepada Dev, karena bisa melihat Tony seorang ahli sihir seperti ini menyembuhkan penyakit adalah kesempatan langka, dan Frank berharap Dev dapat menyingkirkan kepercayaan dirinya dan belajar lebih banyak. Tapi tidak disangka Dev malah tidak menghargainya, dan menunjuk-nunjuk Tony dari belakang, dan mengatakan Tony hanya benar setengah, siapa yang tidak akan marah. Pemimpin. Eddie melihat Frank yang marah lagi dan seketika menjadi cemas. Sudah, tidak usah bicara lagi, kalian keluarlah, jangan mengganggu guru Tony mengobatinya. Frank mengibaskan tangannya dan berkata dengan dingin. Tidak peduli Dev benar-benar mengerti pengobatan atau tidak, menurut Frank seorang pemuda berusia 20 tahunan seperti Dev mana mungkin bisa menandingi Tony. Tidak peduli dalam kemampuan atau pengalaman, Dev tidak sebanding dengan Tony. Bagaimanapun Tony merupakan ahli sihir nomor 1 di Futua, itu bukan omong kosong, dia pasti punya kemampuan yang nyata. Bab 590. Melihat adegan ini Falcon tiba-tiba tersenyum puas, dengan adanya Frank dia tidak perlu takut lagi pada Eddie. Ketua Majelis Eddie, kamu ini sudah tidak muda, kenapa masih mau dibohongi oleh seorang bocah seperti itu? Kamu harus tahu ini tugas untuk memeriksa penyakit putra direktur, kalau ada kesalahan, apa kamu bisa menanggung konsekuensinya? Saya rasa kamu sengaja ya mengundang Dev, lalu sengaja mencelakai putra pemimpin, dan membiarkan putra pemimpin celaka. Apa niatmu sebenarnya? Falcon bertanya pada Eddie sambil mencibir. Falcon, bicara sembarangan apa kamu? Mana mungkin saya mencelakai putra pemimpin? Jangan memfitnah orang, Tuan Dev memang punya kemampuan. Eddie berteriak dengan panik saat melihat Falcon mencurigai dirinya sendiri. Punya kemampuan atau tidak itu bukan kamu yang bisa memutuskan. Kami juga tidak melihatnya. Kalau kamu merasa Dev itu benar-benar hebat, maka biarkan dia yang menganalisis. Apa yang sebenarnya terjadi pada putra pemimpin? Bukankah dia mengatakan yang dikatakan oleh guru Tony hanya benar setengah? Falcon sengaja menggunakan taktik agresif. Dia tidak percaya kalau Dev jauh lebih hebat dibandingkan dengan Tony. Kalau Tony tidak bisa mengetahui alasannya, maka Dev juga tidak mungkin bisa. Tuan Dev, ... Eddie menatap Dev dan ingin meminta Dev turun tangan agar mereka merasa puas, dan agar Frank bisa mempercayainya. Pada saat ini Frank menatap Dev, dia juga ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Dev, dan Tony juga ingin melihat kekuatan dari Dev. Melihat semua orang menatap dirinya, Dev perlahan duduk di kursi dan berkata, putra pemimpin memang benar digigit oleh ulat beracun, dan kalau jarinya tidak bisa berhenti berdarah, maka tidak perlu waktu lama, tangannya tidak akan bisa digunakan lagi. Lalu, mengenai kenapa putra pemimpin terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma, tidak ada hubungannya dengan ulat beracun, itu karena dia memiliki gangguan pikiran, jadi dia menjadi seperti ini. Dev menjelaskan. Kerusakan mental, Frank tercengang. Tuan Dev, ada apa dengan kerusakan mental? Tanya Eddie dengan penasaran. Kerusakan mental bisa dikatakan dia mengalami keterkejutan, oleh karena itu jiwanya tidak berada di raganya, jadi dia mengalami koma. Dev menjelaskan. Jiwanya tidak berada pada raganya. Mendengar ini, Eddie dan Frank tercengang, bahkan Falcon juga tercengang. Mereka bukan ahli sihir atau kultivator, jadi mereka tidak mengerti hal seperti ini, dan tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Hahaha, Dev, saya rasa kamu sedang berbicara omong kosong. Apakah kamu tahu guru Tony dikenal sebagai ahli sihir nomor 1 di Futua? Kalau putra pemimpin benar-benar kehilangan jiwanya karena mengalami keterkejutan, apa mungkin dia tidak bisa melihatnya? Jangan berpura-pura di sini, kamu kira kamu bisa membohongi kami.
Setelah beberapa saat Falcon tersadar dan tertawa terbahak-bahak dan menghinanya. Frank juga tidak terlalu percaya pada Dev, karena yang Dev katakan terlalu sembrono. Dia mengatakan putranya mengalami keterkejutan dan menjadi seperti ini, dan itu membuat Frank sangat tidak puas. Dia tidak bisa melihatnya, maka bisa dibilang dia adalah sampah, ahli sihir nomor satu apanya, tidak tahu malu. Dev menyeringai dan berkata dengan jijik. Dev, jangan banyak omong kosong, karena kamu tahu apa yang terjadi dengan putra pemimpin, maka kamu saja yang mengobatinya. Kalau kamu bisa mengobatinya, saya Tony akan bersujud dan minta maaf kepadamu. Kalau kamu tidak bisa, saya akan mengusirmu dan mencari seseorang untuk melemparkanmu ke dalam sungai. Tony berkata dengan ekspresi muram. Tidak boleh, tidak boleh. Frank bergegas berdiri dan menghentikan putraku bukan kelinci percobaan. Kalian jangan menggunakan dia untuk bertaruh. Setelah Frank berbicara, dia menatap Eddie dan berkata, Eddie, segera bawa Dev keluar. Ini adalah perintah. Bersambung.